Jadi mulus lah gitu. Putih mulus. Iya, semuanya tuh. Kayak gini, ini enggak lagi. Coba saya pegang tangan. Yang ini, telapaknya kena enggak waktu itu? Kena sih, cuman dia kan keras juga sih. Jadi Ini kok kelupas ya? Ya itu alergi sabun. Horas Podcast Selabat. Yap. Halo Elfrida. Ya halo Bang. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Ya, lebih dekat lagi mic-nya. Sehat. Gitu. Yap. Iya. Malam ini kita mau bincang-bincang nih sama Elfrida. Asli mana nih Elfrida? Saya dari Aceh. Aceh. Aceh Singkil. Aceh Singkil. Yap. Oh, banyak juga orang Batak di sana ya? Banyak. Elfrida Brutu kan? Berutu ya. Brutu. Itu apa ya? Masuk ke Batak Toba, Batak apa nih? Batak Pakpak. Oh, Pakpak. Batak. Jadi kalau di kampung pakai bahasa Pakpak. Di rumah pakai bahasa Oh, Pakpak. daily life gitu ya, bahasa Pakpak. Oh iya. Udah lama di Batam? Baru 5 tahun ya. Baru ya, 5 tahun masih baru. Ada yang lebih lama. Yang baru itu entah 2 bulan, 3 bulan, baru. Iya. Gitu. 5 tahun masih baru ya. Baru. Definisi Anda kayaknya kontroversi nih. Baru loh, ada yang lebih lama. Oh, iya. Gimana? Semua kegiatan, job lancar semua? Puji Tuhan lancar. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Terakhir pulang kampung kapan? Pulang kampung terakhir. Oh, baru kemarin. Kemarin? Iya. Dalam rangka apa itu? Karena udah lama pulang. Udah berapa tahun? Udah mau 4 tahun ya, baru mau pulang lagi. Kemarin lah, baru bulan. Oh, gimana? Semua sehat keluarga di kampung ya? Sehat. Sehat. Apa yang buat kamu ke Batam gitu? Kenapa nggak ke kota lain? Oh, ya. Kenapa pilih Batam? Iya. Bukan apa yang membuat ke Batam kan? Ya Kenapa? semua. Apa alasannya di balik itu semua? Kenapa ke Batam gitu? Kenapa ke Batam? Pelarian. Kamu ada kasus ya? No, enggak ada kasus. Serius? Ya gitulah. DPO bukan gitu? Bukan lah. Oh enggak. Bukan. Oh gitu sering ya orang ya? Bukan. Terus kenapa pilih Batam? Karena Batam itu enggak macet. Iya. Kota maju tapi tidak macet. Dibanding kota yang sebelumnya kamu tempati lebih macet gitu ya. Betul, maju tapi macet. Di mana-mana kota itu maju pasti macet. Iya. Kalau Batam itu maju tidak macet. Tidak macet ya. Yap. Itu yang kamu suka. Iya. Pernah ngalami hal-hal yang nggak enak nggak selama di Batam ini? Apa ya? Pernah sih. Pernah. Hal apa itu? Bisa cerita nggak ke kita? Yang paling sedihnya lah gitu. Ya. Selama di Batam ya. Iya. Yang di pernah Batam. udah dilewati ya. Yang dilewati. Pernah masuk rumah sakit. Aku juga pernah kok. Tapi ini hampir lewat. Hampir lewat? Ya, maksudnya? Hampir meninggal gitu? Bisa jadi sih 50-50. Oh, kok nggak sekalian? Mama aku nanti sedih. Nanti mama aku sedih. Mama aku yang sedih. Kalau yang lain sih enggak. Keceplosan. Kalau jadi ya nggak mungkin pula kita ketemu ya kan. Ya sorry ya. Oke lanjut. Ya kejadiannya sih gitu. Hal yang nggak mengenakan, cuman waktu itu pernah ada alergi obat. Oh, alergi obat. Iya, alergi obat. Namanya itu sindrom Steve Johnson. Nama apanya? Penyakitnya atau nama obatnya? Nama alerginya. Oh, nama alerginya. Jadi semua orang itu bisa terkena alergi obat. Dan semua orang bisa beda-beda alergi obatnya. Iya. Cuman nama alergi obat itu diidentifikasi selalu namanya sindrom Steve Johnson. Iya. Gitu. Kalau bisa nanti teman-teman searching di YouTube itu ada. Ada sindrom ya. Steve Johnson. Yap. Gitu. Terus waktu kenanya itu karena apa? Apa penyakit sebelumnya? Kenapa bisa alergi obatnya gitu? Ada penyakit sebelumnya? Ya sebelumnya itu aku nggak tahu ya kenapa itu ada dan kenapa juga penyebabnya aku kurang tahu. Cuman waktu itu tiba-tiba ada rasa sakit yang di sebelah sini, di sebelah muka aku sebelah kiri. Terus aku berobat di salah satu rumah sakit di Batam ya. Terus didiagnosa kalau aku tuh terkena saraf terjepit. Saraf terjepit. Ya, saraf yang di bagian mana? Di wajah? Iya di wajah. Yang sini. Sebelah sini. Oke, next. Aku berobat itu ke rumah sakit tersebut gitu. Rumah sakit A, bilang lah ya. Iya, Rumah sakit A iya. yang ada di Batam.
Jadi di diagnosa tadi yang syarat terjepit, jadi aku dikasih obat. Dikasih obat, diresep sama dokter spesialis saraf. Terus gara-gara itulah dia ngasih dosis agak tinggi, stepnya langsung tinggi, misalnya 100 ke 200. Padahal obatnya tuh obat keras gitu. Harusnya kalau kata dokter lain ya yang udah ngobatin aku setelah dia, jangan dulu dinaikkan gitu. Jangan langsung 200, tapi 100 ke 125 atau 100 ke 150. Step by step ya. Jangan langsung ke 100 ke 200. Gitu efeknya ya gitu. Jadinya kita mempunyai alergi. Jadi ketika dosisnya dinaikkan. Jadi tubuh kita tuh nggak nerima gitu obat yang diresep itu. Karena kalau resep yang pertama yang 100 masih aman. Itu saya konsumsi selama seminggu. Setelah udah dosis yang 200 itu berapa kali kamu konsumsi? Itu cuman sekali aja. Langsung ada efeknya gitu, langsung terjadi. Dalam hitungan jam, 2 jam langsung ada efeknya. Langsung. Apa yang kamu rasakan? Panas, kejang, jantungan atau gimana? Pertama kali yang setelah resep 200 ya. Memang sebelumnya dokternya udah info ya ke saya. Cuman dia bilang gini, nanti kalau kamu pas makan ini obat, pastikan kamu stay di rumah dan udah di atas jam 10 malam. Karena efeknya nanti kamu itu kayak bengong atau yang kedua kamu gatal-gatal. Gitu. Udah di warning. Gitu. Cuman ya udah kalau cuma sekedar hanya gatal-gatal sama hanya bengong ya is okay lah gitu ya kan. Terus saya percaya juga sama dianya, dokternya, karena saya udah berobat berapa kali ke dia kan. Jadi udah saya konsumsi nih jam 10 malam saya makan obatnya. Terus baru jam 11 malam itu saya udah ngerasa kayak panas. Udah ngerasa panas, terus gatal. Terus siapa itu kayak kerumun gitu. Badan itu kayak ada banyak semuanya kayak hidup gitu di badan. Terus lama-lama udah mau jam 11:30 saya tuh nafasnya makin susah. Makin susah bernafas, terus lehernya kayak kecekik gitu. Kayak kerasa pendek gitu kan. Jadi waktu itu saya ingat nih pernah mama saya bilang kalau orang mau meninggal itu lehernya bisa memendek gitu. Jadi gitu. Iya katanya sih gitu ya. Jadi kalau kita misalnya udah sekarat, kata mama saya, kalau kamu sakit kan merantau nih. Ya, selalu diingetin kalau kamu sakit, kalau kamu udah ngerasa ada pernapasan susah sama leher yang agak ngerasa kecekik ataupun kayak tadi yang leher pendek, kamu harus segera hubungin temanmu yang dekat. Siapa tahu kau pingsan gitu. Jadi pas itu saya periksa, udah nggak enak, terus ngerasa leher tuh kayak kecekik gitu, ketarik ke bawah. Jadi saya telepon teman saya untuk bantu antar ke rumah sakit. Ya, yang tadi tempat saya berobat gitu kan. Balik lagi ke sana. Karena kan saya kan nggak dapat obatnya dari sana. Udah sering juga saya berobat di sana sebelumnya. Jadi jam 12 malam saya diantar ke situ jumpa sama dokternya. Enggak, kan jam 12 malam. Iya, itu kan yang tanganin dokter umum ya. Yang di UGD. Jadi pas nyampe di sana dokter umum melihat memang waktu itu cuman masih ruam ya. Belum parah lah. Ya, belum berair, belum berubah jadi warna ungu itu belum. Jadi pas jam 12 malam itu saya disuntikin ada obat juga lah untuk penenang. Jadi jam 12 lewat ke setengah 1 ya saya udah nggak ngerasa gatal, terus kayak mulai tenang sedikit. Jadi ya udah dibilang kalau misalnya mau pulang udah bisa pulang gitu. Jadi saya sama teman saya pulang gitu. Terus saya nyampe ke rumah, saya coba tidur. Terus saya coba tidur, ya tenang sih sampai jam 3 pagi tuh masih tenang. Rupanya ke jam 5 jam 6 pagi tuh udah mulai lagi, udah nggak bisa lagi. Dobat lagi, terus ruamnya makin melebar, makin merah-merah gitu, makin besar-besar, terus sampai ke punggung. Semua? Ya, semua badan gitu? Kalau saya 50 dari sini ke atas. Kalau betis gitu tulang kering nggak pala ya? Paha cuman bintik aja. Kalau betis enggak, saya nggak kena. Kaki enggak, cuman dari sini ke atas. Jadi saya udah mulai, terus muka bengkak. Dia kayak gitu, dia efeknya tuh muka bengkak, terus mata jadi pokoknya itu panas, semuanya panas. Jadi udah nggak sanggup lagi. Jam 6 pagi kami balik lagi ke sana, terus diperiksa lagi sama si dokternya, si dokter yang umum yang masih jaga tadi malam nyuntiin obat, gitu kan. Jadi siap itu dia konfirmasi ke dokter sarafnya, ini kenapa ya gitu.
kayaknya ini dosisnya gimana lah, terus diketemuin sama dokter sarafnya. Jadi waktu itu dokter saraf udah lihat saya udah membengkak kan, udah agak merah mukanya, mata udah merah. Jadi dia bilang langsung rawat, ini udah kena sindrom, udah kena alergi obat, sindrom Stevens-Johnson. Jadi langsung dicariin ruangan, terus langsung dirawat juga di situ di rumah sakit tuh di hari Kamis waktu itu kalau nggak salah. Berapa lama di situ? Di rumah sakit itu, saya cuma dirawat di situ 4 hari. 4 hari. Hari keempat, hari kelima baru pulang. Itu pun sebenarnya kalau kata dokter yang setelah merawat saya sampai selesai itu harusnya nggak boleh pulang. Jadi kenapa pulang? Ya itu dia, saya nggak tahu kayak mana rumah sakitnya. SOP-nya saya nggak tahu ya. Oh, gitu. Tiba-tiba karena dokter yang nerima saya terakhir kali itu, yang menyembuhkan saya terakhirnya, ya bilang itu harusnya belum pulang. Karena memang kakak saya juga yang lihat, yang waktu itu kan dia kerja di rumah sakit yang kedua tempat saya nanti terakhir sembuh. Dia lihat kondisi saya itu belum stabil sama sekali. Pokoknya belum bisa pulang lah gitu. Iya, memang panasnya pun belum stabil. Waktu itu masih di suhu 38, 40 itu belum stabil. Karena saya masuk ke rumah sakit nih. Iya. Aduh, mau masuk ke rumah sakit kedua, tahu nggak sih perjuangan kakak saya itu? Dia beliin saya air kelapa. Iya. Beliin apalagi Pocari Sweat. Beliin semangka. Supaya apa? Karena kalau suhu tubuh di waktu pandemi kemarin 38 kan nggak boleh dimasukin. Itu udah termasuk COVID kan. Iya. Jadi saya nggak bisa masuk ke rumah sakit kedua itu. Cuman kan dari rumah sakit pertama kan saya nggak ada diagnosa COVID ya. Tapi kalau tetap SOP di tahun 2020, kita kalau mau masuk, kalau udah di angka 38 itu dianggap COVID. Iya. Jadi karena kakak saya berkekeh itu biar bisa masuk, ya mau nggak mau suhu tubuh saya diturunkan dulu. Turunkan. Cara menurunkannya gitu, kakak saya beli kelapa muda, kelapa muda saya minum banyak, malah kayak gembung gitu rasanya. Tapi memang turun sih, turun pada saat itu, makanya saya bisa masuk ke rumah sakit tersebut. Ada perasaan menggigil nggak gitu, kayak kita biasa demam nggak ya? Enggak. Gitu. Menggigil enggak. Dia cuman kayak kita ngerasa panas aja. Panas aja. Panas. Tapi pilek, tenggorokan nggak enak, nggak ada ya? Bukan pilek tenggorokan. Bukan kayak meriang gitu ya, bukan ya? Dia meriang sih enggak. Kalau meriang kan kita dingin ya. Iya, ada dingin, panas, Kalau batuk, ini enggak. tenggorokan nggak enak gitu. Kita tuh pokoknya panas aja. Rasa panas aja. Kan waktu aku keluar dari rumah sakit yang pertama kan kondisinya itu lagi hancur. Semuanya lagi hancur. Tenggorokan saya lagi berdarah, mulut berdarah, hidung berdarah. Malah yang kelopak mata sini juga kan, nanti kalau lihat foto itu kayak hitam. Oh. Karena dia mengelupas. Ini ngelupas semua, bulunya ini ngelupas semua. Kayak kita pakai apa namanya? Pakai extension ya. Kalau yang perempuan. Nah gitu. Pertama kali kelupas semua kelupas. Ini semuanya rontok. Oke. Gitu. Udah masuk ke rumah sakit yang B, yang kedua. Setelah di sana penanganannya di situ sembuhnya. Kalau menurut saya syukurnya ketemu rumah sakit yang seperti itu dan ketemu dokter yang pas. Yang bagus juga. Yang bagus. Pelayanannya juga bagus. Pelayanannya juga bagus. Langsung ditangani dengan tepat lah. Karena kan kondisinya kan waktu saya pindah ke rumah sakit yang kedua ini kan kulit saya masih berair. Oh masih ya? Masih berair, terus gelembung-gelembungnya masih ada. Jadi kan itu kata dokter yang kedua ini yang merawat saya terakhir itu harus kondisi ruangan nggak boleh dingin, nggak boleh panas. Oh, jadi kayak netral lah ya? Dia harus, makanya si dokternya menetralkan, dia harus netralkan dari dalam sama dari luar, karena itu sama-sama terbakar di dalam sama di luar, gitu. Untungnya kalau perbedaannya kalau di rumah sakit pertama itu, kayaknya infus udah bukan cuman berapa itu ya, nggak terhitung, karena bolak-balik diisi tapi suhu tubuhnya nggak stabil. Tapi kalau yang rumah sakit kedua ini masuk infus yang pertama yang kedua langsung saya ngerasa dingin. Sama disuntik obat dia itu langsung ngerasa semua. Bisa jadi obatnya lebih bagus di rumah sakit yang kedua. Bisa jadi karena sebelum dia masukkan obat ke saya dia resep dulu. Dia dicek dulu lah semua. Langsung pas jam berapa malam ya saya gitu. Jadi dari siang baru bisa masuk ke rumah sakit itu memang susah. Itu sampai malam jam 8 malam baru bisa masuk. Karena musim pandemi. Karena musim pandemi harus ikuti SOP. PPKM gitulah. Orang kan lihat saya juga takut itu penyakit menular, lihat muka berair. Udah aneh lah gitu ya. Kalau saya mungkin nengok orang kondisi kayak itu saya pasti kayak minggir. Karena kondisi lagi pandemi, lagi seram. Ditambah lagi penyakit siapa tahu menular ya kan. Itu. Jadi jaga-jaga. Jadi
Itulah pas masuk di situ, gitu saya masuk di ronsen semuanya dicek, susternya cek lagi semuanya dari semuanya periksa. Iya, periksa. Sampai luar dalam diperiksa. Baru ditentuin di resep sama dokternya, dan dokternya pun bilang harusnya di kamu nggak boleh lagi banyak obat masuk. Karena takutnya reaksi kimia makin mereaksi di dalam tubuh. Iya. Jadi dia pas saya mau masuk ke itu ya, ke rumah sakit itu hari kedua ya saya udah bisa sadar, maksudnya udah bisa mikir jernih. Dia ngomong ke saya, terus saya merasa udah fit juga kan. Di situ baru saya bisa makan di rumah sakit itu kan. Jadi saya ketemu sama dokternya tuh pagi, kan saya masuk malam, paginya ketemu, terus dia bilang gimana, udah gimana perasaannya, terus saya bilang udah dingin, maksudnya sebelumnya saya masih ngerasa panas di dada ngerasa panas, udah dingin dok, udah mendingan. Terus dia bilang oh gitu, syukurlah. Terus saya bilang berapa, saya tanya langsung kira-kira saya nanti berapa lama ya dirawat, karena saya kan udah mau 4-5 ke hari ke-6 lah ya kan, udah nggak kerja gitu ya kan, maksudnya kan kayak nggak enak gitu kan, maksudnya memastikan biar info ke tempat kerja gitu. Jadi doang sama dokternya belum saya bisa pastikan karena kondisimu ini 50-50 dia bilang. Terus saya kan waktu itu belum paham kalau yang saya idap itu adalah bisa membuat orang meninggal. Oh bisa ya? Iya, jadi saya nggak paham. Maksudnya dok 50-50, saya pikir cuma hanya luka terbakar, ya udah terkelupas selesai gitu kan. Jadi maksudnya dok 50-50, iya soalnya kalau lihat dari kondisi persentase tubuhmu kamu itu 50-50, dari pinggang ke atas kan udah kena semua gitu. Tapi kalau dari dalam kita nggak tahu, kita harus cek dulu karena kalau si obat ini merusak sistem bagian dalammu juga, itu bisa berbahaya. Itu bisa nanti kalau misalnya syukur-syukur ginjalmu masih bagus, ususnya masih bagus, lambung, pokoknya semua yang bagian dalam kalau masih bagus, baru bisa saya pastikan kalau misalnya kamu tuh bisa selamat. Sampai kayak gitu dokternya ngomong. Dari situ baru saya agak sedikit seserius itu ya gitu penyakit saya gitu. Tapi kalau misalnya nggak bagus, kita tanda tangan karena kamu sebelumnya dirawat bukan di sini. Gitu kata dokternya. Iya, jelas. Oh ya udahlah. Saya bilang ya udah dok, saya ikut apa kata dokter aja gitu. Jadi saya ikuti semua protokol yang di rumah sakit itu. Berapa lama di situ? Rumah sakit kedua? Di situ hampir kalau sampai pulih ya hampir 9. Sampai pulang lah. Sampai pulang itu udah terkelupas kulitnya tuh 9 hari kayak. 9 hari. 9 hari. Udah makin membaik lah gitu aja. Sudah membaik. Itu kalau saya pulang udah terkelupas lah. Udah yang tadi. Coba lihat fotonya, masih ada nggak fotonya? Masih. Ada. Masih. Coba lihat. Masih. Yang lagi puncak-puncak sakitnya itu. Aduh, ada. Bentar ya. Udah lama banget tapi. Ada? Ada sih, nanti aku kirimin ke abang gimana? Atau mau nengok sekarang nih? Oke, boleh. Kalau nggak nanti aja pun. Nanti aja ya. Iya. Soalnya banyak listnya mungkin kayaknya. Saking banyak foto itu kan. Oh ya, kelihatan serem banget nih. Ini seremnya pula nih, seriusan. Iya nggak apa-apa. Oh ini? Ya. Oh. Mirip aku nggak? Nggak, beda sih. Ini bibirnya kok merah gitu ya? Itu bukan merah, itu darah. Oh ya, udara ya? Oh. Itu yang paling seram ya, kayaknya itu paling seram deh. Kemarin yang aku kasih lihat itu masih udah kering kan. Iya. Ini yang aku kondisinya tuh ya kayak gini, aku dipulangin dia. Ini aku di kosan. Aku pulang dari rumah sakit itu, jadi aku foto ke kakak aku. Kak, kondisi aku sekarang kayak gini gitu. Ya kakak aku langsung bilang nggak bisa, itu belum pulih. Ya belum. Itu belum bisa. Wow. Ini masih air nih. Kayak gitu. Ketika kamu mengalami ini udah pulang lah di hari ke-9 lah ya di rumah sakit kedua. Masih jalan obat jalan masih? Masih jalan berobat jalan itu masih sampai sebulan, sampai kulit aku udah normal kayak gitu. Normalnya berapa lama? Sebulan? Sampai mulai dari kena sampai sembuh total berapa lama? Ada sebulan? 2 bulan. 2 bulan? Karena kan dia pertama terkelupas, nanti dia putih kayak kulit baby lagi, tapi nggak boleh kena panas matahari. Sensitif nanti dia, ya? Iya, nggak boleh pakai skincare, nggak boleh kena panas matahari. Gitu. Semua ya. Jadi aku sebulan waktu itu naik gokar.
Gak bisa kena matahari. Nggak bisa ya? kena matahari. Oh. Jadi ke tempat kerja aku naik gokar. Waktu itu. Pihak tempat kerja gimana? Nggak ada masalah, kasih dispensasi juga. Ya puji Tuhan tempat kerja aku bagus ya. Selama aku hampir setengah bulan lebih lah itu dirawat, itu nggak ada potongan gaji. Padahal itu lagi pandemi loh. Masih dapat ya. Iya bisa aja itu di-cut ya karena alasan Iya, ya kan lagi susah perusahaan, tapi enggak, perusahaan aku puji Tuhan aku kerja di tempat yang bertanggung jawab, jadi gajiku nggak dipotong, terus asuransi kan di cover Masih jalan, ya? Masih jalan, semuanya jalan. Gitu. Oke. Tapi nggak ada lagi sekarang penyakitnya. Kambuh, ada kemungkinan kambuh nggak penyakit Kalau sindrom Steve Johnson ini? Steve Johnson itu aku ada alergi obat itu. Iya. Jadi next time kalau aku berobat dimanapun, aku harus selalu bilang kalau aku alergi obat itu. Nggak boleh terulang lagi. Biar dokternya tahu gitu ya. Iya, dan jangan kasih resep obat itu ke aku. Karena kalau itu terulang lagi bisa jadi efeknya lebih parah. Karena udah pernah, tubuh kita tuh kan ada histori juga. Iya. Kalau tentang obat, Iya, antibiotik betul. gitu. Iya. Jadi kalau nanti itu kena lagi bisa lebih parah lagi. Gitu. Waktu pas di puncak-puncaknya itu apa ya yang kamu bilang tadi, kayaknya aku udah dipanggil Tuhan atau gimana gitu. Apa yang kamu rasakan atau apa yang berkata di hatimu? Misalnya ya udahlah mati lah atau gimana? Apa sih waktu itu yang kamu rasakan? Waktu itu? Itu kalau nggak salah hari Jumat ya. Karena itu puncak, mungkin dia masih, obat itu masih di badan tuh masih fresh ya. Berlawanan dengan antibody. Itu panas, terus gelombung itu masih banyak, kadang pecah malah ngalir. Terus sendiri di rumah sakit. Oh, nggak ada yang temani. Ada teman aku ada teman aku baik banget. Aku berutang budi sampai sekarang sama dia. Kok nggak ngasih tahu sama abang kemarin? Biar abang datang kan dijenguk. Oh iya. Iya. Yakin nanti sibuk podcast juga keliling. Sibuk podcast. Oh iya. Jadi kan hari Jumat itu kalau nggak salah ya Jumat pagi itu aku lapar sebenarnya, lapar mau makan tapi nggak bisa karena mulut udah berdarah. Itu ada di videonya tuh. Aku kan belum sadar kalau aku tuh kan nggak ngaca, aku kan nggak ngaca kan. Jadi Jumat temanku pergi kerja, malamnya dia bantu aku kok. Kan dia kerja juga. Jadi kan mau makan jam-jam siang itu ya terasa lapar udah. Jadi pas aku udah mau makan tuh tapi nggak bisa ngambil makannya, terus nggak bisa makan nasi. Waduh. Terus aku di ruangan tuh sendiri. Nggak ada pasien lain gitu? Nggak ada. Karena pasien lain tuh ada juga satu ruang sama aku, tapi dianya cuci darah, udah gitu juga lah, hampir juga. Jadi suasana itu kayak apa ya? Kayak terasa kali gitu, kayak terasa aduh. Sedih kali ya? Iya, kok hidup, ya itu sih kalau merantau itu ya gitu, nggak enaknya gitu kalau kita lagi sakit itu. Ya gitu, kita nggak bisa memaksain teman kita datang, ataupun ya semua orang punya kesibukan masing-masing, orang tua kita jauh, jadi pas kita mau makan itu, ya kita nggak bisa makan gitu, tapi lapar itu ada gitu. Aku nggak bisa gerak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau nelfon orang, semua orang sibuk gitu ya kan, semua orang punya aktivitas masing-masing gitu. Ya udah jalani aja, nikmati aja, lewati aja. Terus udah gitu kan nggak makan, kondisi lagi panas, terus mulut nggak bisa kebuka, mata juga agak rabun-rabun. Ya karena selaputnya tadi kan lagi itu kan, aku paling serem lagi itu. Kawan aku sebelum pergi aku bilang tolong tisu di samping aku ya, karena kan aku nggak bisa nelan, air liur ada terus. Itu rasanya kayak itu tutup mata buang. Kawanku tuh sabar banget loh, makanya aku bertanggung budi banget. Jadi sediain ember di samping aku. Ya suster ada sih, cuman suster paling datang ngecek lihat hidup nggak, gitu aja kan, namanya rumah sakit. Ya gitu aja. Aku kayak Tuhan ini kayak nggak bisa berdiri kan. Yang Jumat itu sampai sore itu aku mikir cuci darah itu lama rupanya ya. Jadi aku di ruangan tuh lama kali. Itu aku sebenarnya penakut loh. Kok sekarang aku disuruh di rumah sakit aku nggak berani itu. Tapi karena kondisi kita itu, aku dari siang sampai ke maghrib tuh sendiri di ruangan tuh. Duh, kayak Tuhan ini kayak mana ini sebenarnya gitu. Ada berdoa juga ketika takut kayak gitu? Ya berdoa sih nggak langsung berdoa kayak kita Tuhan. Ya, cuman, dalam hati? Iya cuman dalam manggil hati. aja. Tuhan ini kayak mana ya gitu ya. Orang nggak ada, mau makan nggak bisa, tapi ya udah mau kayak mana
ya udahlah Tuhan gitu. Kalau misalnya memang mau lewat ya lewat aja lah biar cepet gitu. Daripada sakit-sakit gini Iya, gitu daripada ya. kayak gini nyusahin orang juga gitu. Iya, Terus iya, kondisinya pun dia panas, semuanya panas sampai ke telinga-telinga tuh Jadi panas. seandainya pada saat itu Tuhan manggil kamu, apakah Anda udah siap memang pada saat itu? Sebenarnya kalau ditanya sekarang Oh, belum. enggak sih. Tapi kalau ngingat rasa panas itu Sakit kayak itu gitu ya. aduh. Udahlah selesaikan aja lah Tuhan gitu ya. Kalau pernah luka bakar yang kena siram, Iya, itu sakit lah, sakit. kasih tahu itu Iya. masih luka bakarnya yang dari luar loh. Iya, iya. Ini semuanya. Oh. Di kipas pun nggak bisa, dipanasin juga nggak bisa, kayak mana coba? Nah, kayak gitu deh Iya, rasanya. Apalagi dari dalam. Makanya waktu yang 40 itu sebenarnya udah takut juga suster itu pernah sampai nelfon dokter karena aku nggak turun-turun. Iya. Waktu wajahmu kayak gitu ya, misalnya karena penyakit ini hitam apa segala macam jelek. Ada kepikiran nggak saat itu ya? Iya, aku udah jelek kayak gini. Kamu kan waktu itu masih gadis. Emang sekarang Masih gadis ya? Udah nikah? Belum? Elfrida udah nikah? Belum? ya belum lah Bang. Aku perlu promosi di sini nggak? Udah pernah nikah? Astagfirullahaladzim. Belum loh. Oh, Bang. belum juga. Oh, Aku belum perlu juga. promosi di sini. Promosi nih. Ada gak kepikiran nih aku udah jelek kayak gini nanti nggak ada lagi cowok yang mau sama aku gitu? Ada terbersit pemikiran itu nggak waktu itu? Pada saat itu kan kamu gadis gitu kan, kamu juga. Iya, pasti. Ya, aduh aku udah jelek kayak nggak ada lagi nih yang mau laki-laki sama aku. Ada kepikiran kayak gitu? Aku sih sebenarnya nggak kepikiran. Cuman yang kepikiran kayak gitu tuh mama aku. Oh gitu. Iya. Apa dibilang mama rupanya? Dia bilang berobatnya yang bener ya. Apa maksudnya jangan takut-takut karena biaya. Iya. Serius aja. Dia bilang dia sebenarnya bukan takut aku nggak laku. Oh, Cuman takutnya? dia gini, nanti takutnya dia nggak pede. Takutnya nanti dia minder. Iya, Kalau ada iya, iya. bekas Oh. gitu. Itu aja, bukan takut nggak laku gitu. Iya, Kalau iya. masalah nggak laku nggak tahu juga sih aku ya. Nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Cuman dia bilangnya segitu pas nelpon dia nangis. Dia bilang apa ya, aku merasa bersalah sih. Karena mama aku takut naik pesawat. Tapi mau datang naik kapal lagi pandemi. Iya, pokoknya zaman-zaman susah lah waktu itu. Satu sisi di situ pokoknya kayak nggak bisa kita bilang kalau dia datang aku juga merasa bersalah. Kalau dia kena COVID dia orang tua loh. Iya. Jadi Pokoknya tuh aku nggak bisa gerak gitu waktu itu ya. pokoknya pas di situ tuh tahu nggak sih itu kondisi lagi muka. Tapi aku tetap orangnya tuh kalau di rumah tuh emang karena anak pertama kali ya. Iya. Ya gitu sih anak pertama itu keras kepala. Jadi pas nelpon sama mama udah nangis nih. Jadi dia bilang ya aku datang. Enggak. Kalau mama datang itu makin merasa bersalah lagi nanti akunya. Iya. Gitu. Kalau aku kena COVID aku masih muda, meskipun pas zaman itu banyak juga yang meninggal muda Iya, ya kan. masih Tapi ada. aku bilang aku tuh masih lebih tahu. Misalnya gitulah kalau kita kan sering itu merasa nge-cover keluarga anak pertama gitu kan. Nggak bisa, mama jangan datang. Aku bilang kalau datang itu lebih menjadi beban lagi sama aku. Belum tentu aku sembuh. Iya. Mama juga nanti kena. Aku merasa bersalah seumur hidup. Gitu. Jadi dia nangis, mohon-mohon mau datang, ya nggak aku kasih. Gitu waktu itu. Nggak ada yang datang. Ujung-ujungnya siapa yang datang? Adik aku yang datang. Jadi dia bilang, ya udahlah kalau kamu nggak ngasih aku datang, adik aja ya yang datang gitu. Jadi dia bilang dia waktu itu pastilah yang telepon tadi kan dia bilang nanti berobatnya yang benar ya, nggak usah takut biaya. Biar sampai sembuh lah pokoknya. Pokoknya Iya. nggak sebisa mungkin jangan sampai ada bekas ya. Iya. Gitu. Ya gitu dia Supaya bisa laku nanti gitu. ya dia sih jadi bercanda, next time aku tanya sih Iya, kan jadi iya, gitu. iya. Kenapa sampai ngomong gitu? Oh gitu. Setelah kejadian ini apa sih yang bisa kamu petik pelajarannya yang kamu alami ini? Apa pelajaran apa? Mungkin imanmu makin naik level atau gimana? Kalau iman naik level nggak tahu ya. Soalnya aku juga belum tahu ukuran iman aku. Cuman setelah kejadian itu aku kayak sama Tuhan itu nggak pembangkang lagi. Dulunya tuh aku masih nanya ke Tuhan. Kalau misalnya ada terjadi sesuatu sama aku tuh aku nanya kenapa ya kayak gitu. Misalnya aku lagi kecewa, kenapa ya Tuhan, kenapa? Bertanya-tanya terus. Iya, bukan cari solusi, malah nanya Iya. gitu kan. Tapi kalau setelah kejadian itu aku kayak setelah udah sembuh ya hidup Makin dekat, makin intim dengan Tuhan gitu.
Makin dekat sih aku nggak bisa bilang makin dekat, Dekat-dekat cuman dikit lah. makin percaya, makin percaya. Oh sebelumnya nggak percaya? Percaya tapi dikit-dikit, tipis-tipis aku lah. Aku tuh sering meragukan gitu. Tapi kalau kayak sering aku nggak bisa 100% iya memang betul dia, tapi sering mencari tahu kebenarannya gitu, benar nggak gitu. Tapi kalau setelah kejadian itu kayak aku kayak udah nggak sering kayak nggak mau kayak gitu lagi. Ya udahlah Tuhan gitu, kalau terjadi sesuatu hal aku percaya kok nggak pernah rancangan yang buruk terjadi, pasti selalu rancangan yang baik. Meskipun pertama aku tuh ngerasa nggak enak gitu, jadi ubah respon aja sih. Iya, lebih cara kayak, responnya lah ya. Iya, kalau dulu tuh kalau udah ada nggak enak responnya tuh nanya gitu, kenapa Tuhan kok sekarang nggak? Oh ya udahlah, mungkin harus nggak enak dulu baru bisa ngalami yang enak gitu. Mungkin harus ada kecewa dulu biar paham apa maksudnya gitu sih. Sekarang sih lebih gitu. Pernah nangis waktu sakit itu? Sampai nangis? Pastilah. Di mana nangisnya? Di rumah sakit atau di rumah? Itu di rumah sakit sih. Nangis? Iya, rumah sakit. Memang sampai netes gitu? Iya, yang nangisnya karena kesepian gak ada yang nemani atau karena sakitnya udah dijudge ini 50-50 nih bisa lewat, karena apa? Di judge 50-50 aku nggak nangis sebenarnya. Cuman Karena kayak tercengang aja. Nangisnya karena apa? Nangis itu waktu itu yang aku di rumah sakit yang pertama. Aku kan nggak ngasih tau mama aku kan. Iya. Kalau aku sakit, aku tuh selalu kayak gitu. Memang bandelnya kayak gitu. Takut buat orang tua khawatir. Iya. Cuman yang kali ini sebenarnya udah parah gitu. Itu sebenarnya nggak boleh ya ditiru. Jadi aku nggak ngasih tau mama aku kalau aku sakit. Hari ke Kamis, Jumat, Sabtu baru Jumat malam mama aku tahu. Yang aku mungkin udah mau parah yang tadi sekarang tuh yang maghrib aku udah sedih banget yang bilang Tuhan kalau udah ya udah gitu. Mungkin kerasa kali ya ke mama aku. Jadi Jumat malamnya itu ada yang nelfon aku, handphone aku kan nggak aku angkat dari Kamis sampai ke Jumat. Yang ngangkat mungkin teman aku. Jadi disampein yang jaga aku ini. Jadi mantan aku, mantan nih, kenal sama adik aku. Iya. Jadi dia mungkin adikmu yang datang ke sini. Jadi mungkin dia nelfon terus yang ngangkat teman aku, dia heran mungkin kan. Jadi dia kasih tahu ya si Elfrieda lagi rumah sakit, lagi kayak gini kondisinya. Aku nggak sadar gitu kondisi. Jadi si mantanku ini nyampein ke adik aku. Dari mungkin situ taunya. Iya, di foto kali. Kayaknya di foto. Jadi dikirim ke mama aku, makanya mereka tahu segawat itu. Jadi dia suruh lah saudara aku yang dari bapak untuk datang ke rumah sakit. Itu aku belum pernah ketemu orangnya. Itu saudara dari bapak. Terus aku kan waktu itu udah rindu kali ya, udah lama nggak pulang. Kondisi lagi kayak gitu kritis, panas, sadar nggak sadar gitu. Itu Jumat malam saudara dari bapak ini datang. Ya kan, bawa makanan loh. Iya. Sedih loh. Jadi dia datang, dia pegang tangan aku. Dia mirip banget sama bapak aku. Aku pikir yang datang itu bapak aku. Bapaknya enggak. Iya, aku terkejut. Aku kan, loh, aku sakit. Aku nggak ngasih tahu. Kok bapak aku datang? Ini bapak aku yang datang atau aku yang udah lewat ini? Pada saat itu udah normal belum? Belum, ya? itu yang lagi sekarat. Iya. Kamis, Jumat malam tuh sekarat tuh. Jadi kan datang nih saudaranya, dia pegang tangan aku, pakai bahasa apa lagi? Iya. Wow, pas sekali ya. Iya itu. Ini aku yang itu udah pakai bahasa kami kan. Kalau pakai bahasa Indonesia sama aku masih ya identifikasi lah ya kan. Ini enggak. Dia pakai bahasa Pak dia ngomong gini, apa ya? Kalau bahasa Indonesianya tuh dia ngomong gimana ya ngomongnya ya? Dia pegang tangan aku, dia bilang baru udah kayak mana? Sehat, udah yang kuat ya. Iya. Dia kan nengok aku nengok kan terbaring, nggak bisa berdiri akunya, nggak bisa duduk. Iya. Cuman gini doang kan. Terus dia bilang mirip banget sama bapak aku. Aku nangis aja. Aku belum jawab apa-apa. Ini bapak aku tuh siapa yang datang ya gitu. Baru yang sehat ya. Dia bilang masih kenal aku, masih bisa bedakan, masih sadar gitu maksudnya. Kalau masih sadar kita doa ya. Gitu. Aku cuma ngangguk aja. Cuman ngangguk. Iya. Gitu aja, nggak jawab apa, nggak bahasa apa juga nggak lagi gitu. Iya masih sadar. Terus dia doain pakai bahasa kami. Jadi kamu kayak, itu nangis ya? Iya, aku kayak ngerasa bapak aku datang gitu. Udah 4 tahun nggak ketemu gitu kan. Bapak aku datang gitu. Siapa itu baru dia
telepon bapak aku. Jadi barulah bapak aku nengok. Bapakku tuh sebenarnya Video call. Video call. Aku cuman pernah nengok bapak aku tuh 2 kali nangis ya. Pertama pas dia kalah ada calon tuh. Iya. Terus yang kedua yang ini dia nengok aku kayak gitu, dia diam. Dia cuman kayak gini aja, laki-laki kan gitu aja, nggak bisa banyak ngomong ya. Sama karena dia nggak sanggup, dia kasih ke mama aku. Jadi yang ya gitu video call. Ya aku tetap kayak gitu sih orangnya ya. Udah pun kayak gitu tetap kayak pura-pura kuat aja. Aku nggak bisa ngomong banyak, cuma bilang nggak apa-apa. Cuman gitu aja ya, nggak apa-apa. Karena di sini masih apa sakit lah, masih sakit. ya bernanah, tuh bernanah. Nggak apa-apa, mesti ngomong gitu. Dibilang sama ini pun yang tadi yang datang kan, kalau aku pasti panggilnya Tonga ya. Kalau kami itu Tonga, kayak bapak udah lah kalau mungkin di Batak gitu. Jadi dia bilang nggak apa-apa, nanti aku jaga. Udah aku doain kok, udah pasti sembuhin nih, nggak usah takut gitu. Jadi itu kayak momennya merasa bersalah gitu, nggak ngasih kabar campur lah ya. Iya itu kayak merasa durhaka ya juga gitu. Waktu pulang kampung kemarin jumpa, kamu langsung peluk siapa duluan? Mama atau bapak? Masih ingat? Karena udah besar ya, orang Batak itu gitu ya. Kenapa? Kalau udah besar itu peluk bapak itu kayak sungkan. Gitu ya. Sebenarnya kalau tapi tergantung keluarganya sih. Iya ya. Iya, kalau keluarga kami enggak. Enggak ya. Enggak. Aku sama aku peluk, bapakku juga ya gitu. Kalau mama mah adik aku 4-4-nya itu pelukan terus sama misalnya mama aku. Kakakku juga kayak gitu, dia peluk Tapi bapakku. kalau aku ke bapak aku kayaknya bapak aku sih yang segan ya. Kalau boleh jujur, ya aku pengen sih peluk bapak aku gitu. Ya nantilah kalau kamu pas pulang. Enggak, dianya enggak mau gitu. Iya mau. Dianya enggak mau. Pasti enggak mau. Kalau nggak bisa peluk depan, peluk belakang. Enggak gitu. mau, dia enggak mau. Tapi karena memang nggak dibiasain dari dulu. Mungkin iya, kan ya tradisi terakhir keluarga tertentu kan beda-beda sih. Itulah maksudnya kalau budaya di kami itu udah segan gitu. Iya, karena segan, kan ya. aku perempuan ya. Iya. Kalau misalnya adikku laki-laki ke mama aku, Biasa. itu memang sampai sekarang. Iya. Udah tua pun rangkul-rangkulan. Iya. Tapi kalau aku ke bapak aku, ya bapak aku nanti aku duduk di samping dia pun dia kayak sebentar aja cuma nanti dia minggir gitu, kayak jaga. Itulah karena nggak biasa dari dulu gitu ya. Tradisi sebuah keluarga kan beda-beda Iya. ya. Kalau misalnya apa ya, sakitmu itu nggak sembuh gitu, lebih lama nggak sembuh, apa yang kamu perbuat? Kalau misalnya yang mana nih? Lebih yang, lama penyakitmu tadi, itu nggak sembuh gitu. Ih, nggak tahu ya. Nggak tahu. Ada niat misalnya maaf cak entah bunuh diri atau apa gitu nggak ada. Nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Iya, cuman tapi kalau aku biasanya kalau udah ketemu mama aku udah kuat lagi sih. Udah kalau udah video call sama mama aku sama bapak aku udah kuat lagi. Udah kuat gitu. lagi. Tapi kalau misalnya aku sendiri, aku ada masalah kalau nggak nelpon ke rumah tuh, meskipun mama aku sebenarnya nggak paham. Maksudnya aku tuh nggak cerita, cuman nengok mama aku aja ngomong itu udah kayak obat lah ya. Iya, ala masa segitu aja cemen banget sih mama, lebih besar lagi masalahnya gitu. Gitu sih. Jadi sekarang masih kangen nggak sama bapak sama masih ada rasa kangen? Pastilah. Bulan berapa? Bulan 2 kemarin. Udah ada 3 bulan ya. 3 bulan. Aceh Singkil ya. Iya. Ke Medan dekat lah itu. Ke kampung kami juga dekat sih itu. 8 jam. Iya kayaknya Sibol gak sih malah dekat. Tapi lewat Mandu Amas, Besitang. Dari situ paling dekat. Iya pernah aku pernah. Iya. Mandu Amas. Tapi penyakitnya nggak nular memang. Enggak lah. Itu udah sembuh total. Yang Steve Johnson ya. Iya. Udah sembuh total. Yang kalau yang saraf kejepitnya? Saraf kejepitnya. Yang di sini yang di wajah masih ada. Masih, kalau aku sering kena hujan atau aku flu, aku kan ada amandel flu sebenarnya ya. Kalau itu kambuh, pokoknya imun aku jangan turun lah. Kalau imun aku turun, nggak jaga. Sakit. Iya, nanti dia kesentrum lagi. Rasanya kayak mana? Itu kalau di searching ya saraf kejepit atau TN, terminal, trigeminal neuralgia itu kalau dilihat itu dia tuh kayak paku loh. Kalau orang menggambarkan orang yang pernah menggambarkan terkait itu kayak paku, jarum nyusuk. Gitu. Kalau dia lagi nyentrum itu jangankan suruh makan.
ngomong aja nggak bisa. Susah ya. Nggak bisa, aku diam aja. Oh. Kalau itu lagi kambuh. Dia ada rasa kayak gini nggak? Kalau siku kita terantuk ke meja waktu sekolah, kayak gitu? Lebih dari situ? Lebih. Itu kan sakit kan? Iya kayak itu kan kena listrik gitu itu kan? kan ngeper. Iya. Gitu kan. Kalau Ini itu? enggak, dia kayak ditusuk kayak bor. Zzz. Oh, gitu ya. Ya, dan itu pasti terasa sakit di sebelah sini. Dan itu makanya tapi dari sakit itu aku jadi ngerasa apa ya? Bersyukur makan, bersyukur bisa mandi enak. Itu mandi enak itu bersyukur loh. Bisa sikat gigi enak, terus bisa cuci muka sembarangan itu enak. Gitu. Kalau lagi nggak kumat gitu ya. Iya. Tapi kalau lagi kumat itu udah aku bilang semua nggak bisa lah bisa, ya. Nggak bisa makan pun nggak bisa. Itu nanti kalau lagi kumat langit-langit lidahku bengkak. Iya. Jadi kan mungkin dari sininya ketekan, jadi dia bengkak. Nelan pun nggak bisa. Pasti nanti aku cuma minum susu. Ya. Itu aja bisanya. Ya, karena aku takut kena mah juga kan. Aku jadi penyakit yang lain gitu. Nanti pasti aku jadi beli susu aja. Terus nanti aku hancurin roti aku makan. Jadi nggak ada penyakit lain. Nggak ada. Dampak efek Steve Johnson ini nggak ada ya? Kalau yang si Steve Johnsonnya alergi obatnya nggak ada. Yang penting selama nanti berobat aku harus selalu kasih kertas itu ada tanda tangan dokternya sama rumah sakitnya. Bahwa aku ada alergi itu jangan sempat dikasih. Iya. Tapi kalau aku berobat di rumah sakit yang sama, itu ada historinya aku, jadi itu nggak perlu takut nanti pas di searching nama aku, nggak boleh obat ini. Oh iya. Gitu. Iya. Kalau aku di rumah sakit yang sama ya, gitu. Waktu sakit kemarin nih, misalnya waktu lagi di rumah sakit lah, teman-teman yang dekat kamu ada yang datang, ada yang bantu? Teman ya. Iya. Atau di situ nampak yang mana teman, yang mana enggak? Iya. Coba cerita dulu. Kadang kalau udah sakit itu, ya di situ jadinya kelihatan ya, yang dekat, yang akrab, atau yang tulus sama yang nggak tulus. Iya, teman sejati lah pokoknya. Iya, kelihatan di situ. Kelihatan. Malah yang nanti kita anggap cuman kita bantu hanya sekedar, yang cuman hari-harinya itu cuman sekedar, itu yang datang. Malah itu. Itu. Oh. Jadinya setelah kejadian itu aku kayak apa ya, bisa ambil pelajaran lah. Iya, pelajarannya jadi milih. Oh, ini kesini, kesini, berarti bagusnya kesini gitu. Jadi pertama-tama sih sedih ya, kecewa ya. Maksudnya yang hari-hari menurut kita dekat, nongkrong bareng, terus sering saling bayar-bayarin gitu kan, terus bercanda, terus tiba-tiba pas kita sakit kok nggak datang, sibuk segala macam. Banyak alasan lah. Pertama sih kayak sedih gitu, tapi lama-kelamaan terus malah yang aku nggak nyangka, mereka yang patungan datang terus ngasih amplop gitu kan. Kok malah yang teman bukan begitu dekat gitu lah. Bukan begitu dekat gitu. Dan datang ngasih amplop, terus si kawan yang jaga aku ini amplop dari si ini loh. Aku kasih amplop, aku bilang udah kayak apa aja. Iya, aku pun heran. Iya kan katanya. Iya. Jadi aku kayak ini ini aku malah nanya aku ke kawanku. Iya. Lagi ngapain? Aku bilang, iya Bu El lagi kayak gini. Oh ya, oke. Lanjut gitu. Tapi beberapa yang memang hanya say hello ya say hello aja, video call kan, nggak bisa datang dia video call. Bu El masuk ya, cepat sembuh ya gitu. Cuman yang menurut saya yang hari-hari nongkrong bareng, pergi bareng, kok kayak nggak dekat gitu. Kok kayak malah kayak enggak, ya kayak biasa aja. Padahal kita udah 50-50 gitu. Ketika kamu udah sembuh, gimana? Ketika makin dekat atau ketika dekat udah lagi? Sembuh, udah keluar. Akunya yang nggak dekat lagi. Udah langsung apa ya? Udah kayak langsung paham ya. Nongkrong ya nongkrong. Cuman kayak kalau diajak sering kesini, udah dulu ya kalau gini gitu, kayak jaga jarak lah. Jaga jarak aja gitu, kayak ya udahlah gitu. Berarti lebih selektif sekarang pilih teman. Iya, lebih kayak mending satu tapi dekat daripada banyak tapi hanya untuk hangout aja, untuk nongkrong aja. Hanya untuk menghabiskan waktu aja ya. Mending habiskan waktu di rumah gitu, di kos. Iya sih. Gitu. Di wajahnya kayak masih ada butiran, itu bukan sisa-sisanya atau memang gimana, jerawatan? Jerawat. Iya, jerawat. Waktu kulitnya terkelupas kayak kulit baby gitu ya? Waktu itu prosesnya itu jadi mulus lah gitu, putih mulus. Iya, semuanya tuh. Kayak gini, ini enggak lagi. Coba saya pegang tangan. Yang ini, telapaknya kena nggak waktu itu?
Kena sih, cuman dia kan keras juga sih. Jadi Ini kok kelupas ya? Ya itu alergi sabun. Ini satu lagi. Ini ada merah. Enggak loh Bang. Halus ya? Enggak lo halus. Modus aja. Bukan modus. Sempat-sempatnya ya. Iya. Sempat halus ya. Iya, makin halus kulitnya kayaknya semenjak penyakit itu. Oke. Jadi apa ya? Banyak pelajaran sih dapat dari kasus ini ya. Kalau kamu masih ada sakit hati, ada nggak gitu dendam dengan dokter yang pertama gitu? Masih kesal nggak gitu? Karena dia yang buat kamu kena gitu. Sebenarnya sih aku nggak nyalahkan dia yang buat aku kena. Cuman yang aku salahkan tuh etikanya ya, attitude-nya ya. Apa ya? Aku nggak nyalahin dia, bahwa kan itu namanya musibah juga ya. Iya. Tapi paling nggak kita tuh sebagai manusia, aku aja kalau punya customer tuh say hello gitu. Aku kan kerja di retail juga ya kan. Maksudnya tuh kalau customer aku nggak datang, aku yang biasanya datang aku tuh tanya, paling nanti ku WhatsApp gitu kan. Ini dokternya udah tahu bahwa aku tuh lagi masuk rumah sakit loh, semenjak mengkonsumsi yang dia kasih. Masa aku udah 4 hari di rumah sakit yang sama datang pun tidak gitu, melihat kondisi itu. Malah cuman suster-suster itu ngosipin cuman, oh ini yang salah resep, oh ini gitu aja yang aku dengar gitu. Datang kayak gitu, nanya, ya Elfrido udah gimana? Ya kan? Semangat ya, nanti sembuh kok itu. Enggak ada. Enggak dikasih semangat ya. Jangan semangat, bilangkan apalah gitu. Maksudnya Nggak ada ya. Enggak ada, gitu udah kena dirawat rumah sakit, udah ya pokoknya menjengkelkan lah gitu ya. Semuanya menjengkelkan, semuanya di rumah sakit yang pertama ya. Iya. Aku bahkan kalau lewat rumah sakit itu ya, kalau misalnya lewat masih terngiang-ngiang kejadian aduh, gitu. Nggak mau. Ini. Nggak mau lagi aku masuk rumah sakit. Oh, next time nggak mau ke situ lagi? Nggak mau. Apapun keadaannya? Nggak, pasti nggak akan mungkin juga. Masih lebih milih ke rumah sakit yang kedua. Meskipun itu agak mahal ya, is okay. Tapi lebih bagus. Kalau enggak, kalaupun aku nggak sanggup dengan yang mahal, mending aku ke rumah sakit lain gitu lah. Puskesmas lah gitu, mentoknya puskesmas atau klinik lah gitu. Nggak mau lagi ke situ. Klinik. Oh. Jadi pelajaran yang kita dapat nih dari penyakitmu, ceritamu ini banyak yang tahu nggak sih teman-teman dekatmu yang kamu alamin? Yang tahu yang kerja di sini ya. Sama yang teman akrab aku ada satu yang dari SMA itu teman akrab aku. Cewek. Cewek. Cantik nggak? Cantik banget. Oh, cantik. Udah nikah tapi. Oh, udah nikah. Jadi dia yang tahu, karena aku langsung cerita pas udah kondisi kayak gitu. Terus dia video call, dia bilang ya udah kita tuntut aja lah. Masa dia ditanya gini, udah gimana dokter yang kemarin yang buat ini? Ya nggak ada apa-apa sampai sekarang. Iya nggak ada apa-apa. Udah tuntut aja lah, itu bisa dituntut loh rumah sakitnya sama dia. Kecuali dia datang terus kayak sopan gitu, bilang kan ya paling nggak ya udahlah kita sama-sama terima kalau itu musibah gitu. Tapi ini udah dia naikkan resep seenaknya, terus nggak minta maaf, itu bisa kita tuntut kok. Iya, attitude-nya juga nggak enak gitu ya. Cuman itu yang buat sih. Jadi aku ke kawan aku bilang, udahlah ini lagi pandemi, orang hidup aja susah. Keluar susah. masuk rumah aja susah gitu. Ya udah biarlah itu, nanti biarkanlah dilepaskan aja. Biarlah nanti ya. Mudah-mudahan dia lepaskan aja lah pengampunan, biar Tuhan juga ngampunin kamu gitu ya kan. Kalau masih kesal dendam, ya Tuhan juga ngampuni kita gitu. Iya kan? Ya, gitu. Betul nggak yang aku bilang? Dia masih kesal, masih. Kesal ya masih. Masih sama, tetap lebih kejaga-jaga sih. Cuman aku nggak kesal lagi sama dokternya. Sama dokternya ya sedikit kesal lah masih. Belum bisa bersih hatimu dari rasa kesal itu. Sampai kapan? Sampai berapa lama ya waktu yang Anda butuhkan untuk menghilangkan itu? Iya sih. Cuman kayak apa ya? Orang udah mau meninggal loh gitu. Masa sih kamu nggak ada? Jadi kayak udah nempel kali tuh ya. Kayak udah mau meninggal kan, kayak udah nempel kali kesalnya gitu ya. Dia nggak tahu loh keadaan orang gitu. Apa yang orang hadapi, masa dia cuman udah rawat gitu aja, udah selesai gitu. Cuman next time kenapa aku nggak mau lagi berobat di rumah sakit itu bukan karena dendam aja, bukan, tapi lebih ke jaga-jaga. Iya, jaga-jaga pelayanannya juga. Iya, berarti nggak bertanggung jawab gitu menurut aku, karena mereka 4 hari udah mulangkan aku kondisi masih mulut berdarah, masih berair, dokter kulitnya pun ya kayak gitu. Bedanya di rumah sakit pertama itu pas aku hari ke-3 atau ke-4 itu ya, hari ke-3 kayaknya ya.
itu sebelum aku disuruh pulang. Jadi aku kondisi kan lagi lemas, nggak makan loh, Iya, nggak iya. bisa makan, cuma masuk infus. Jadi kan mulut ini lagi bernanah. Terus datang dokternya cuma buka tirai, dia bilang jangan malasan lah, berjemur, bergerak. Terus dalam hati aku, kamu tahu nggak sih aku gerak ini selangkangan sakit gitu. Iya. Sakit Kenapa loh. nggak kamu jawab kayak gitu waktu itu? Gimana mau jawab, mulut ini Mulut udah susah ya. Iya. kebuka berdarah. Iya, Kebuka berdarah loh, tengok tuh kondisinya. Jadi aku diam aja dalam hati, aduh, kamu ketemu aku untung aja kondisi sakit, kok sembuh. Kenapa kamu bacok deh? Kita sama-sama cerewet ini gitu. Diam aja ya, diam lemas gitu. Ya gitu. Dokter yang kedua nih bedanya. Bu Elfrida nanti kita pindahkan di ruangan terpisah ya. Jadi dia ngasih tahu gitu, Iya, edukasi gitu. Bu Elfrida kondisinya seperti ini lukanya masih berair. Jadi kondisi ruangannya nggak boleh dingin, nggak boleh panas. Iya. Jadi nanti jangan heran kalau di ruangan Bu Elfrida itu ada apa sih namanya, yang ventilator atau apa ya? Dia nanti kayak ada udara panas dikasih gitu. Jadi betul. Yang aku dirawat di situ hari ketiga atau keempat itu aku udah ada kering gitu. Terus aku dirawat hari kedua di sana udah bisa makan. Terus memang beda ya. Kalau yang di rumah sakit kedua itu gitu kan dimasukkan ke infus nih. Satu obat aja cuman loh. Setiap hari cuman satu obat itu, nggak ada kayak pil, nggak ada berjejer berapa. Balsem gitu nggak ada. Belum ada. Di sekali suntik aja tuh langsung kayak. Berarti dari dalam dia ya? Iya dari dalam. Oh, bekerja dari dalam. Jadi langsung kayak gitu. Terus udah gitu dokternya laki-laki ya. Iya. Yang di sana kan perempuan. Tahu nggak sih? Kita kan sebenarnya kalau ngerasa perempuan kadang agak nyaman ya nanya ya tentang hal intimnya. Kan dari sini sampai ke atas. Jadi saya tanya ke dokter yang perempuan itu, dia cuma jawabnya, ya kamu lah ngerasa. Emang udah kayak mana rasanya? Dia bilang, kamu lah yang rasa. Emang rasanya kayak mana? Kalau feeling saya sih enggak. Aku diam aja, udah nggak srek. Udah nggak srek. Terus saya tanya ke dokter yang kedua nih, dok, saya kan masih gadis, kayak gini, kondisi kayak gini. Oh, mau saya periksa atau suster yang periksa? Gitu, susternya aja lah. Gitu, jadi pas itu, oh udah aman kok. Aman. Semua aman. Nanti kalau nggak aman, sinamuk jadi kurang. Supaya aman dong. Aman. Oh, karena kan selaput. Semua mukosa itu sama selaput gitu. Oh ya syukur. Tapi yang terpenting semua baik-baik aja. Nggak ada penyakit efek dalam, nggak ada. Nggak ada, puji Tuhan nggak ada. Oke, aman lah pokoknya semua ya. Berarti senamuk juga aman lah nanti. Gitu ngeri ya Batak ya. Kalau misalnya lecet kayak gini, aku sama bule aja lah. Sinamuk kurang katanya. Aku sama bule aja lah. Sama Batak itu dipulangkan gitu. Nggak dipulangkan. Misalnya kalau dia ada lecetnya, apa yang kurang? Berarti kurang lah sinamotnya gitu. Oh my god, enggak, just kidding aja. Bisa nggak kamu kasih masukan buat tim medis kesehatan ya, kasih masukan yang kamu alami untuk kedepannya jangan kayak gini lah. Bisa nggak? Coba. Ke rumah sakit yang pertama nih. Yang semua pendengar lah yang bekerja di dunia kesehatan. Oh ya. Untuk yang dunia kesehatan ya. Iya. Sebenarnya yang kita tahu ya, perawat itu capek juga sebenarnya shiftingnya ya, karena jumping ataupun menjaga. Tapi maksudnya itu edukasi lah si pasiennya. Kalau dikasih tahu kita paham kok, gitu. Jangan cuman cetek gitu. Malah kadang kalau kita di infus tuh kan darahnya keluar. Kita kan orang awam, memang kita PMI gitu mau masuk di infus, kita emang tahu mana putar-putar cetek-ceteknya. Kita cuma makan dari infus. Nanti mau minta, suster ini kenapa ya berdarah, nanti malah dia balik marah, makanya jangan gerak-gerak. Rasanya aduh gimana gimana nggak gerak kayak gini doang. Kita juga capek gitu. Kita maksudnya edukasi lah. Edukasi yang bagus. Yang bagus. Misalnya Mbak jangan banyak gerak ya. Nanti kalau gerak nanti berdarah. Kan Mbak ini kesini ya mutarnya biar darahnya nggak ngalir. Ya gitu. Terus walaupun tentang penyakit kita ya apa ya, jangan anggap sepele. Terus kayak kita tuh dipikir memanjakan diri gitu. Enggak. Kita kalau memanjakan diri spa aja, nggak usah ke rumah sakit gitu, ya ke salon gitu. Itu kesannya kalau aku di rumah sakit yang pertama itu dipikir saya manja gitu. Makanya pas tirai dibuka, jangan malas-malasan berjemur, disuruhnya saya berjemur biar kering gitu.
Padahal kalau rumah sakit yang kedua nggak gitu caranya, nggak disuruh saya berjemur, nggak dipisahkan ruangannya, dikasih ventilatornya gitu. Kan beda kan cara edukasinya, jadi kita pun paham gitu, nggak terkejut gitu. Makanya, jadi tolong kalau misalnya terus rasa bukan iba sih, lebih ke attitude aja ya. Kalau terjadi di kamu gimana gitu, seperti itu. Misalnya keluargamu yang digituin, yang dirawat dibentak gitu. Betul. Terus keluargamu yang orang lain nggak bertanggung jawab, nggak ada attitude-nya pun untuk bilang nanya, nggak minta uang lah gitu, sekedar nanya lah kemarin, karena kan kejadiannya berhubungan dengan kamu gitu. Nanya lah udah kayak mana kondisi, hidup enggak gitu, atau udah meninggal, bela sungkawa lah gitu. Itu aja sih, kan dokter gitu. Saya aja yang misalnya kita lah orang umum, guru ataupun yang retail, kita tuh utamain attitude nggak sih? Betul. Komunikasi yang bagus juga ya kan. Apalagi dokter. Wah, itu disumpah kan mereka. Iya betul. Kita nggak disumpah kan, guru nggak terlalu disumpah, tapi itu tetap kita jaga kan. Ataupun yang retail mana disumpah, tapi istilahnya melayani customer ya, karena kita tahu bakal datang lagi ke kita gitu. Ini enggak gitu. Itu sih, jadi tahu sama-sama capek. Ya, dokter yang di seluruh Indonesia lah pokoknya. Dimanapun kalian tugas, ya lebih bagus lah kalian tangani pasien. Ya, edukasi lah edukasi pasiennya yang bagus lah. Gitu. Banyak juga yang mengeluh memang kayak gitu. Untuk ini ya, untuk warga atau pasien lah, atau bukan pasien sih, warga yang mana tahu mereka takut kan, aku jangan sampai kena kayak gitulah. Coba kasih edukasi buat mereka. Oke. Ya kalau yang kena alergi yang Steve Johnson itu ya, menurut orang tuh sepele. Cuman ada baiknya tuh langsung diperiksakan. Iya. Langsung ditangani dokter. Karena kalau di searching di beberapa media sosial itu kalau udah 70-30 penanganannya lama, itu hancur semua. Bagian dalamnya. Iya. Gitu, karena ada gitu yang di kampung berobat di puskesmas, hari ketiga dia pikir cuman melepuh. Iya. Coba rupanya hari kelima meninggal. Iya, karena nggak tahu, karena nggak paham dengan penyakitnya gitu. Jadi kalau udah ada alergi obat gitu, diagnosa alergi obat, cepat-cepatlah ke dokter supaya penanganannya tepat. Jangan sampai ya gitu karena salah penanganan. Gitu. Tapi kalau untuk yang saraf terjepit, kalau saya pribadi nanganinya ya kalau yang sekarang ya. Masih ada, masih mau kambuh juga sekali-sekali. Ya kalau tadi saya bilang kalau saya imunnya turun ya masih. Kalau flu, itu masih. Jadi kalau yang saraf terjepit, kalau di saya atur pola hidup, nggak boleh tidur. Ya begadang dulu, iya begadang dulu saya memang sering nonton film Korea sampai jam 2 jam 1. Kalau sekarang enggak. Paling lama itu jam 12, meskipun sesekali telat, misalnya kayak semalam saya telat jam 1, next pasti akan saya balas tidur sampai lebih jam berapa. Lebih banyak lagi. Pokoknya tidak kurang dari 8 jam. Entah saya balasnya pagi atau siangnya, atau kalau tidurnya agak lama, bangunnya agak saya lamain gitu. Sama nggak konsumsi banyak-banyak yang aneh-aneh sih. Saya takut, karena kalau misalnya saya minum es kayak gini kan udah saya nggak minum es lagi, karena saya ngerasa kurang fit. Karena kalau saya minum es nanti pasti mampet, itu kambuh gitu. Jadi dijaga sih. Pola makan juga, pokoknya pola tidur, istirahat, olahraga juga ya. Jangan sering-sering nongkrong. Iya. Kena angin malam. Ada perubahan nggak ke tubuh atau wajahmu secara overall ya sebelum penyakit itu kena dan setelah udah sembuh detik ini, ada nggak perubahan kamu lihat secara tubuhmu? Dulu sebelum kena penyakit ini aku kayak gini, tapi sekarang ada perubahan nggak? Apa yang berubah? Yang mana, yang Steve Johnson atau saraf? Steve Johnson. Ada perubahan nggak? Ada sih. Atau makin cantik, makin putih, makin mulus atau gimana? Makin cantik, makin putih sih. Enggak ya, tetap aja. Cuman kayak bersih aja. Kalau dulu tuh mau berjerawat bagian punggung. Tapi semenjak terkelupas itu sekarang jadi clean gitu semuanya bersih. Tapi ada dampak positifnya juga gitu ya. Iya. Tapi kamu cantik loh. Tapi ketika ketawa nanti ya, ini gratis ya. Nanti aku traktir. Nanti kalau nggak tonton Sherlock aja. Iya, kalau kamu diam kayak gini, flat wajahnya, nggak cantik sih. Yaudah. Tapi kalau kamu ketawa, nggak senyum ya, harus ketawa kayak lepas. Baru kelihatan. Nanti abang tonton aja tanggalnya, nanti aku traktir ya. Oke. Jadi semua baik-baik aja. Semua baik-baik aja. Oke, dunia karir fine-fine aja semua, pekerjaan. Puji Tuhan, fine-fine aja. Lebih happy sekarang perasaan kamu? Iya, sekarang. Your feeling, your mind semua dibanding dulu. Iya. Kamu lebih happy sekarang? Iya. Dan lebih kayak menerima manusia itu nggak perfect gitu. Terus nggak mudah kecewa lagi. Nggak mudah kecewa lagi. Nggak mudah sedih lagi. Kok dulu tuh
ya aku tuh sedikit perasa ya. Karena sensitif ya. Ya sensitif. Aku mau kalau berteman tuh ya tulus-tulus aja gitu. Nggak ada kayak manfaatin atau kayak mana atau traktir nanti dia bayar enggak gitu. Jadi makanya mudah kecewa gitu. Sebenarnya orang yang kayak gitu kadang mudah kecewa ya. Kayak kita anggap baik, nanti orang nggak baik kita sakit hati. Padahal yang buat sakit hati kita sendiri. Iya, karena kita yang menganggap dia baik. Coba kita anggap dia jangan baik ataupun flat aja. Ya ketika dia nggak baik ya kita nggak akan sakit hati. Iya pas. Jadi sebenarnya yang buat sakit hati itu kan kita. Karena kita berekspektasi tinggi dengan orang lain. Kita mau sakit hati karena kita mau merasa sakit hati. Kalau menurut aku ya. Kalau aku sih karena ekspektasi tinggi. Enggak. Contoh kamu nyakitin aku lah, ngejelekin atau menghina segala macam. Dengan cara respon yang salah, itu yang buat aku sakit hati. Tapi kalau responku tidak salah, pas cara respon aku gimana, aku nggak mau sakit hati. Ya memang aku komitmen, apapun yang kamu lakuin ke aku nggak akan sakit hati. Misalnya kamu ludahin atau jelek-jelekin di belakangku, santai aja gitu. Udah langsung ada tembok gitu, aku nggak akan sakit hati. Itu aku kalau aku ya. Gitu. Jadi ngapain nangis, lebay, ngapain curhat di medsos, aku aku nggak sakit. Walaupun perlakuan dirimu aku misalnya main jengkel kan, aku yang kontrol, aku nggak akan sakit hati. Atau menurut abang nih, ketemu misalnya seseorang, terus menurut abang dia baik, terus tiba-tiba mengecewakan, itu nggak buat sakit hati? Aku nggak sakit, cuman pada saat itu kejadiannya itu aja. Gini, udah gitu aja. Iya, sebentar aja, tapi nggak langsung baru. Ku ingat kau ya sampai mati. Aku nggak pernah kayak gitulah. Sampai akhir hayat itu. Aku sih nggak ingat sampai akhir hayat. Misalnya langsung dalam pun enggak. Yang kontrol di sini. Aku nggak mau sakit hati karena itu. Karena kalau aku sakit hati, kecewa kayak nambah penyakit dalam tubuhku gitu. Menurut aku sih. Beda-beda. Iya. Jadi aku langsung counter. Ya udah aku nggak mau sakit hati. Aku happy aja, senyum gitu. Tapi abang kalau misalnya nih punya teman, terus bukan ekspektasi, kayak tadi lah misalnya kita nih berteman, aku jelekin abang atau aku buat yang nggak sesuai dengan harapan abang masih mau berkawan sama aku? Tetap berkawan, tapi nggak seintensif sebelumnya. Kalau kita misalnya teman dekat gitu kan. Sama. Cuman pas kejadian itu aku antisipasinya berarti sama. Iya, berarti aku nasihati, nggak boleh kayak gitu. Abang nasihatin. Iya, nasihati dulu dong pas kejadiannya. Jangan berlarut-lama. Kejadian hari ini dia buat kesalahan ke kita, jelekin kita. Kalau bisa jumpai langsung. Gitu. Iya, tapi bukan adu jotos, bukan. Tapi ngomong nggak boleh kayak gini, kak gitu. Ini bagusnya kayak gini nggak boleh gitu. Gitu. Kita manusia, kita juga punya agama, punya Tuhan. Nggak bagus lah kayak gitu. Gitu. Tapi kalau masih sekali dia buat hal sepele, aku sih masih forgive lah. Ya, masih berteman. Tapi udah 2 kali 3 kali ke lubang yang sama atau kesalahan yang sama kayak gitu terus, next time-nya aku nggak begitu dekat lagi sama dia. Gitu. Gitu aja. Tapi bukan musuh, bukan. Iya. Kalau jumpa di luar, aku sapa. Iya. Say hello gitu, tapi paling nggak ngajak. Iya, cuman kan rasanya kadang agak beda aja ya. Iya, agak beda ya. Misalnya gini, kita udah akrab, tidur bareng. Sama siapa kamu tidur? Maksudnya kan perempuan. Perempuan. Kan sering nongkrong bareng, tidur bareng, pergi hangout bareng-bareng. Kan gitu, maksudnya kita tuh nganggapnya udah bukan teman tapi saudara kan. Iya, udah dekat lah. Iya, kayak saudara perempuan kita kan misalnya itu. Terus tiba-tiba ngecewain. Terus kayak apa ya? Harusnya nggak gitu kan, aku udah mesti gini loh, apa ya, definisi teman itu harusnya kalau orang lain ngejelein kita, dia nggak harus percaya langsung dong. Iya. Dan, cek and recheck dulu lah. Dan udah gitu ya tetap aja kan kau kenal aku gitu. Iya. Segimana kau nilai aku, berarti kalau penilaianmu sama dengan penilaian orang, ya apa gunanya kita sering bareng gitu, dan kau lihat kayak mana aku orangnya. Gitu sih. Jadi mungkin ekspektasi ya kali ya. Tapi setelah yang kemarin kejadian yang maksudnya yang udah aku lewatin, yang dari sakit terus sampai sekarang, aku tuh orangnya ketemu orang nih pertama, aku nggak bisa bilang dia baik langsung. Kok dulu bisa gitu. Misalnya aku tengok dia baik seminggu, 3 minggu, 4 bulan, sebulan, oh ya dia baik. Terus tiba-tiba dia buat dia nggak sesuai misalnya tuh melenceng, nanti bisa aku sedih. Bisa gitu. Tapi next setelah kejadian itu aku nggak semua manusia sama kok gitu. Semua manusia punya sisi positif negatif. Betul. Jadi gak ada yang sempurna lah. Jadi jangan karena ekspektasimu kamu nyakitin dirimu gitu. Jadi udah nggak mau terlalu dekat lagi sama orang, kayak membatasi diri, ya udah gitu aja. Sekarang aktif di yoga ya, belajar yoga.
Iya sekarang. Gimana? Enak ya belajar Jadinya yoga aku ya? lebih kayak ngembangin hobiku apa gitu. Oh. Kalau dulu kan hobinya, maksudnya gini, nggak nongkrong juga sih aku. Jalan-jalan gitu. Nggak, tapi dulu tuh kayak makan di luar. Tapi nggak gemuk-gemuk gitu-gitu aja ya? Ya nggak tahu ya. Ya, udah lumayan ideal sih bodinya, udah mantap. Nggak tahu ya. Cuman sekarang kayak ya udah biaya yang kos kemarin yang nongkrong pindahin ke hobi. Yoga gitu. Hobi aku dulu tuh antara yoga sama zumba sih. Cuman kayaknya yoga itu kayak berarti ya kayak bukan cuman hanya sekedar olahraga tapi kayak ke jiwa. Attitude juga, kayak, iya. Iya, jadi kayak Lebih rileks ya. Iya. Mantap. Nampak sih wajahmu kayak langsung terbuka aura positifnya gitu. Ya, kayak lebih happy aku lihat wajahnya. Untung nggak aura-aura kegelapan. Dari sebelum-sebelumnya nggak kayak gitu, gitu ya? pembawaan wajahnya. Oh udah lama ya kenal. sebelum kamu yoga, sebelum wajahnya kayak masih ketat, keras. Oh gitu. Kita pernah ketemu ya. Tapi setelah yoga kayaknya lebih rileks, terus wajahnya kayak lebih ceria, happy gitu. Ya syukurlah. Amin. Masih jomblo sekarang? Aku promosi nih. Ada planning nikah? Promosi nih. Gak ada planning untuk nikah? Nikah pasti lah. Orang gak mau nikah. Dari pasti. kampung udah di push kapan gitu udah ditanyain. Pasti bosan Udah malah ya? bosan. Jadi gimana cara nanggapinya? Nanggapinnya? Iya kalau dari kampung, bapak, mama, Misalnya, saudara. Kalau misalnya bapak sih nggak nanyain lagi. Diteleponin, kapan lagi gitu? Apa kamu jawab? Bapak nggak nanya lagi. Mama, kakak, adik, entah siapa paling gitu. Mereka nggak sering nanya lagi sih, mungkin udah muak kali gitu. Ya, kali ya. Pernah juga aku nelpon, jadinya aku nggak nelpon mama aku, jahat sih aku ya. Nggak nelpon mama aku selama 2 bulan atau 3 bulan. Gara-gara aku bosan ditanyain. Biasanya kan di celebration untuk hari-hari besar tuh biasanya. Iya bosan. Natal gitu, Christmas, tahun baru. Aku bilang sama mama aku, "Mak, jangan tanyain lagi lah. Kalau aku bilang aku bukan nggak normal." Mereka takut ya aku nggak normal. Kamu normal memang. Ya normal lah. Jadi dia bilang, aku bilang sama mama aku tuh yakinkan dia, aku bukan nggak normal. Aku tetap suka laki-laki. Aku memang mau married. Tapi aku bilang aku harus memastikan kalau yang nanti jadi tumpuanku itu nggak buat mama jadi lebih khawatir. Aku bilang kalau misalnya aku married sama orang yang salah, nanti mama juga yang susah. Nanti jadi beban pikiran. Aku bilang jadi perlu untuk memastikan, sekarang ini susah memastikan orang gitu. Jadi perlu untuk memastikan yang udah kita kelihatan baik aja. Berarti harus masuk lebih dalam lah ya ke dalam diri dia. Periksa semua lah gitu ya. Ya aku bilang ke mama aku, ya itu dia gitu. Soalnya aku pun bukan yang perfect gitu. Aku keras kepala, susah untuk nemuin orang yang paham dengan aku. Aku pun paham dengan orang. Jadi belum ada yang melamar? Di kampung gitu? Kalau melamar sih udah sering ya. Teman aku udah sering. Malahan baru-baru ini kalau aku mau ya aku bisa pulang nikah sekarang malah. Kenapa? Cuman aku balik lagi. Apa ya? Kalau nggak cinta, terus kalau cinta pun belum tentu nerima kita apa adanya. Ya kan. Yang paling susah itu kan karakter ya. Iya. Kalau udah paham karakter, udah tahu kita misalnya ini, oh iya sih El itu emang gitu, ngomongnya cepet gitu. Iya. Jadi emang harus cepat ya. Kalau udah paham dia nggak akan tersinggung. Tapi kalau misalnya nggak paham, yang dia dapat pasti, iya dia emang keras banget orangnya. Harus ini gitu kan. Gitu. Yang nemuin yang paham dengan niat baik kita tuh yang susah gitu. Belum. Ya semoga lah suatu saat ya ketemu. Amin. Bawa dalam doa gitu kan. Amin. Rajin-rajin berdoa. Ya, puasa Ester gitu. Oke lah Elfrida, thank you buat sharingnya. Semoga ke depan makin sukses lah ya. Makin cantik, makin sehat. Amin. Nggak kambuh lagi penyakit-penyakitnya ya kan. Ya, sehat. Hilang tiba-tiba. Iya total lah, sembuh total semuanya. Amin. Oke, thank you for coming Elfrida. See you next time. Yep. Bye-bye. Bye-bye. Horas Podcast Silaban.